Mengenai kas Masjid Al-Ihsan sampai saat ini berjumlah 72.514.000. Kami ulangi, keuangan kas Masjid Al-Ihsan sampai saat ini berjumlah 72.514.000 rupiah. Berikutnya laporan hewan kurban yang telah masuk kepada panitia yang dilaksanakan kira-kira sebulan yang lalu melalui edaran dengan patungan sapi, sehingga untuk kurban tahun 1443 Hijriah ini terkumpul 6 sapi dan 15 kambing. Terkumpul 6 sapi dan 15 kambing. Kami panitia penjemaah kurban dan takmir masjid menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada warga Muslim Taman Sari Indah yang telah mengamanahkan kepada kami panitia yang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, dan sampai saat ini masih dipercaya, masih diberi amanah. Tentu amanah itu akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah.
إن يومكم هذا يوم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا عياركم بالتكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتموا طغاياكم فإن على سوى طغاياكم. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا يمد رحمكم الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وسيدنا وطوفنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن سعادة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على مددهم واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu akbar. Kullama ahramu minal miqat. Allahu akbar. Kullama zida fil hasanah. Alhamdulillahi hamdan katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dapat hari ini bersama-sama mengikuti peristiwa besar, menapakilasi peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Idul Adha, hari di mana Nabi kita Khalilullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Kita tahu bahwa pada hari itu Allah telah tunjukkan kepada kita sesuatu peristiwa yang terdapat hikmah yang sangat besar di dalamnya. Oleh karena itu, pada saat ini di pagi yang berbahagia itu, yang pagi yang penuh barokah itu, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sedalam-dalamnya atas momentum, atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita saat ini bisa mengenang kembali peristiwa tersebut. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini menetapkan hidup kita, mentakdirkan kita untuk tetap hidup
dan dengan hidup kita dapat menjalankan, dapat mengikuti peristiwa besar ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita dapat menyaksikan pada saat ini saudara kita menjauh di sana di Mekah Al-Mukarramah menunaikan ibadah hajinya, menunaikan manasik-manasiknya, menunaikan niat-niatnya yang tentu sudah barangkali kita ketahui bersama. Betapa untuk menuju ke Mekah, menuju ke Baitullah, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangatlah sulit. Mungkin pada saat ini kalau kita ketahui bersama bahwa untuk pergi ke sana butuh puluhan tahun, karena itu menjadi keputusan pemerintah. Kita bersyukur bahwa saudara kita telah sampai ke sana untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang sudah berazam, kita yang sudah meniatkan dengan sungguh-sungguh untuk hijrah ke Baitullah, untuk menuju Al-Makkah Al-Mukarramah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama menyaksikan saudara-saudara kita se-Islam, se-iman hari ini berkumpul di masjid untuk mengenang peristiwa tersebut, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menegakkan syiar-syiar Islam kita. Kita saksikan bersama-sama saat ini tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam yang alhamdulillah di dalamnya kitalah berada di tengah-tengah masjid ini, yang tentu insya Allah harapan kita hari ini adalah hari kemenangan, hari yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sekali lagi atas semua hal tersebut, marilah kita syukuri sedalam-dalamnya dengan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Salawatullah wa salamuhu, mari kita panjatkan, mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kita bagaimana kita mengenang peristiwa-peristiwa besar, peristiwa kejadian penyembelihan Khalilullah Ibrahim dan Ismail. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kita terhadap sesuatu yang mesti kita lakukan untuk mengenang peristiwa tersebut. Oleh karena itu, kalau tidak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah untuk umat muslim, maka tentu kita akan kehilangan arah untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad. Hadirin sidang Jum'ah, hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita bersama-sama, mungkin ini suatu hal yang setiap tahun rutin kita lakukan, bahwa kita bersama-sama setiap tanggal 10 Dzulhijjah kita melaksanakan yang namanya Idul Adha. Kita menyaksikan saudara-saudara kita yang Allah anugerahkan kemampuan untuk berkorban. Mereka berkorban dengan hartanya. Yang Allah berikan kemampuan kepada kita untuk dapat beribadah dengan tenaga kita. Allah tunjukkan bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah, hanya dengan menegakkan syiar Allah, datang ke masjid untuk sholat, dan banyak hal lagi, mungkin hal-hal yang menjadi rutinitas setiap tahun, setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Namun demikian, marilah kita terus tingkatkan keimanan kita, terus tingkatkan ketakwaan kita, terus kita tingkatkan bagaimana sikap keberagamaan kita dengan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengingat sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, maka di dalamnya tentu banyak hal yang dapat kita pelajari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebuah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu tentu tidak lain hanyalah untuk dijadikan untuk kita sebagai ibrah,
sebagai pelajaran. Nah, dalamnya terdapat hikmah yang sangat luar biasa. Sebagaimana Allah sabdakan, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sebagaimana Allah firmankan, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Yusuf ayat 111. Allah bersabda bahwa setiap apa yang dikisoskan, setiap apa yang diceritakan dalam Al-Quran, dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya terkandung sebuah pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu adalah sindiran, itu adalah peringatan dari Allah, himbauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. Hendaknya kita terus dapat ambil pelajaran. Kalau kita termasuk orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang mau menjadikan anugerah akal kita, kemampuan kita sebagai suatu sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Mari kita belajar dari sejarah, mari kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang tentu dengan peristiwa itu kita dapat meningkatkan, menguatkan keimanan kita. Satu hal sederhana, kita mungkin tidak akan mengetahui bahwa akhir dari peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya Nabi Ismail pun tidak terpotong. Kalau sejarah itu tidak ada, maka tentu kita tidak akan ambil pelajaran satu hal, yaitu bahwa ternyata Nabi Ismail tidak terpotong. Ini memberikan kita pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan anak Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguhnya tidak menginginkan kedoliman di dalamnya. Kalau kisah itu tidak ada dan tidak berakhir, maka tentu kita akan berpikir sangat kejam Nabi Ibrahim sehingga punya niatan untuk menyembelih anaknya. Tetapi tentu itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah ingin tunjukkan adalah bagaimana seorang Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah ini betul-betul menjalankan amanahnya, betul-betul menjalankan niatnya, betul-betul menjalankan ketaatannya dengan sungguh-sungguh. Maka ketika tidak ada kisah ini, tidak ada cerita ini, maka tentu kita tidak akan dapat ambil pelajaran. Oleh karena itu, teruslah banyak belajar tentang kisah-kisah orang-orang soleh yang diantaranya adalah Nabi kita, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Hadirin sidang sholat Idul Adha rahimakumullah. Beberapa hal yang dapat kita petik dari peristiwa hari ini, kita sholat bersama-sama sholat Idul Adha. Kita bersama-sama mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Satu di antaranya adalah bagaimana kita belajar pada keduanya alaihi wassalam tentang arti sebuah ketaatan, tentang arti sebuah keistiqomahan, kekonsistenan, pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim ini dan putranya Ismail mengingatkan kita akan banyak hal. Satu, keluarga Nabi Ibrahim ini merupakan suatu keluarga yang harmonis, keluarga dari golongan-golongan orang yang soleh dan soleha. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim kemudian meniatkan, bernadar untuk menyembelih putranya Ismail. Setelah sekian lamanya Nabi Ibrahim mendambakan seorang putra dengan harapan agar supaya dapat meneruskan tonggak perjuangannya, syiar tauhid, syiar Islam. Tentu itu menjadi suatu hal yang berat kalau kemudian Nabi Ibrahim kemudian ternyata meniatkan, ternyata bernada ingin menyembelih putranya Ismail. Tapi apa yang terjadi? Begitu Nabi Ibrahim menyampaikan hal itu kepada Hajar, Hajar pun sebagai seorang istri yang soleha, tidak ada penentangan meskipun berat dirasa, meskipun berat ditanggung, tetapi untuk mendukung perjuangan suaminya yang sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun diikhlaskan dengan sebaik-baiknya. Bayangkan bagaimana kalau kita sebagai ibu kemudian diminta oleh suami kita
hiaslah anak kita, pakaikan baju yang bagus, dandani, bersihkan. Kalau ternyata hanya untuk disembelih, bayangkan bagaimana rasanya kita sebagai seorang ibu menyaksikan sendiri peristiwa yang akan terjadi terhadap putra kesayangannya. Tentu kalau kita sebagai umat manusia hari ini, kalau menjadi atau berada pada posisi istri Nabi Ibrahim, Hajar, tentu sangatlah sulit, tentu sangatlah menjadi suatu hal yang luar biasa untuk kita lalui. Tetapi istri Nabi Ibrahim alaihissalam dapat melakukan itu, melewati itu dengan penuh keikhlasan. Begitu juga bagaimana dengan putranya Ismail. Begitu Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim harus menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau harus menyembelih Ismail alaihissalam. Bukanlah suatu hal yang ringan, bukanlah suatu hal yang mudah untuk bisa diterima. Bagaimana mungkin seorang anak akan disembelih oleh ayahnya sendiri? Bagaimana mungkin seorang yang memang mendambakan kehidupan berbahagia di muka bumi, menikmati kehidupan di dunia, lalu kemudian disembelih? Ada yang meriwayatkan pada waktu itu Nabi Ismail masih berusia 7 tahun. Suatu riwayat yang lain 13 tahun. Tentu ini masih muda sekali dan sangat kanak-kanak. Tetapi apa yang dapat kita pelajari dari Nabi kita Ismail alaihissalam? Apa yang dapat kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim meskipun penyembelihan itu tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim mempunyai ketahuan yang sangat kuat, bahkan putranya pun rela ia korbankan. Tetapi meskipun itu dalam konteks, dalam hal untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi Ibrahim tidak juga semena-mena terhadap Ismail. Kita dapat melihat bagaimana dialog, bagaimana peristiwa dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada waktu itu. Ya bunayya, inni ara fil manam anni atbahu. Qala fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya ingin menggarisbawahi bagaimana permintaan seorang ayah memerintahkan putranya untuk disembelih atas nama, untuk menegakkan amanah, untuk menegakkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memanggilnya dengan kata yang sangat manis. Ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku. Tidak kemudian, hei, kamu akan saya sembelih, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu harus nurut. Tidak demikian. Hadirin sidang surah Idul Adha rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa meskipun Nabi Ibrahim ingin menjalankan amanah Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hal yang mungkin sangat utama di muka bumi ini, tetapi meskipun demikian Nabi Ibrahim tetap menghargai, tetap menghormati Ismail alaihissalam sebagai putra. Ya bunayya, wahai putraku. Kita ketahui bahwa budaya dalam Arab ketika memanggil seorang ada biasanya dipanggil dengan namanya. Ya Ibrahim, ya Muhammad, ya Musa. Tapi lihat kali ini Nabi Ibrahim menganggil, ya bunayya, wahai putraku. Saya sungguh telah mimpi bahwa saya menyembelihmu. Lalu kemudian bertanya, Fandur madata, bagaimana pendapatmu? Bukan ayo kamu nurut,
Tidak. Ayo kamu dukung. Tidak. Meskipun sesungguhnya kalimat Nabi Ibrahim itu minta dukungan, minta pendapat kepada Nabi Ismail alaihissalam. Fandur madata. Bagaimana pendapatmu? Tidak langsung memerintahkan kamu harus nurut, meskipun seorang ayah. Ini sungguh pelajaran yang luar biasa bagaimana hubungan komunikasi, bagaimana hubungan sehari-hari antara seorang anak dan seorang putra dalam melakukan suatu hal. Tetaplah kita sebagai seorang tua berkomunikasi dengan keluarga kita dengan komunikasi yang satu, dengan komunikasi yang damai, dengan komunikasi yang menyejukkan sehingga tidak ada yang tersakiti di antara kita. Walaupun itu dalam urusan agama, mungkin urusan yang sangat penting di dunia ini. Jangan hanya untuk karena agama kemudian kita terus melecehkan orang, terus menyakiti orang. Tapi hendaknya dilakukan semuanya dengan ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mari kita belajar juga kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ketika diminta saran oleh Ibrahim ayahnya, kemudian menjawab, ya abadi, if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, silahkan lakukan apa yang telah diperintahkan. Tidak ada pembangkangan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun. Bayangkan kalau kita sekarang diminta oleh orang tua kita, hai anakku, engkau akan saya sembelih, gimana pendapatmu? Tentu kita akan mencak-mencak, tentu kita akan lari sejauh-jauhnya, atau bahkan kita bisa juga melontarkan suatu hal yang tidak baik terhadap orang tua, karena mungkin sudah keluar dari akal sehat. Itulah pikiran manusia. Tentu kalau kita mau bilang itu wajar karena manusia namanya wajar. Tetapi terhadap Nabi Ismail alaihissalam, kita sungguh dengan peristiwa ini dikejutkan. Tidak ada sedikit pembangkangan, tidak ada sedikit pun penolakan. Bahkan menyambut panggilan ayahandanya yang sudah ingin menyembelih beliau Ismail alaihissalam. Wahai ayahandaku, silahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau nanti akan mendapatkan aku dari orang-orang yang tetap sabar menghadapi peristiwa ini. Pelajarannya adalah kalau kita menjadi seorang anak, kalau kita menjadi seorang hamba, maka hal yang utama yang kita lakukan adalah ketaatan, kepatuhan, sikap tanggung jawab, sikap dukungan terhadap suatu hal yang baik untuk keluarga kita, untuk ayah kita, untuk ibu kita, untuk pemimpin kita, apapun itu. Ketaatan, kepatuhan menjadi satu kunci dalam sebuah keharmonisan dalam sebuah keluarga, keharmonisan dalam sebuah lingkungan, keharmonisan dalam sebuah negara. Sungguh pelajaran peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi satu pelajaran yang luar biasa untuk kita dalam keluarga, untuk kita dalam lingkungan kita, untuk kita dalam berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, mari kita belajar lebih banyak terhadap peristiwa-peristiwa yang telah kita lalui dalam agama Islam. Di antaranya adalah peristiwa Idul Adha. Apa tujuannya? Bayangkan kalau ternyata ayahnya kemudian timbul rasa kasihan, timbul rasa ragu-ragu, maka keikhlasannya pun akan pudar. Maka keikhlasannya pun akan tentu hilang. Ini yang dikhawatirkan oleh Ismail alaihissalam. Maka kemudian menyampaikan, wahai ayah, tutup saat menyembelih. Jangan kau ya. Masih sempat untuk menyampaikan suatu hal yang mungkin hanya untuk menjaga keikhlasan ayahandanya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, belajarlah tentang keikhlasan. Belajarlah tentang bagaimana kita terus mampu menyempurnakan setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mampu melakukan ibadah kurban, maka teruslah sempurnakan kurban kita. Setelah kita mampu untuk melaksanakan kurban itu, maka sempurnakan keikhlasan kita. Sebagaimana Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim contohkan kepada kita.
Tentu kalau konteksnya tadi hendaknya setiap yang berkorban itu menyaksikan apa yang disembelih, maka tentu itu tidak dilarang. Karena binatang, tentu antara emosi kita dengan binatang, dengan sapi tidaklah setinggi emosi kita dengan seorang anak kita, seorang ayah kita. Maka disunahkan memang untuk menyaksikan, itu disaksikan. Karena setiap tetesan darah yang kita korbankan dari sapi, dari kambing dan sebagainya, itu adalah ampunan dosa kita. Karena itu, mari kita sekali lagi belajar tentang bagaimana setiap ibadah kita, setiap saat lakukan dengan lebih sempurna, lakukan dengan lebih ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang sholat Idul Adha rahimakumullah. Yang terakhir, tentu harus kita camkan dalam diri kita tanamkan pada diri kita bahwa sungguhnya apapun yang kita lakukan dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita, Allah sesungguhnya tidak mengharapkan itu semua. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah berharap tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Allah tidak berharap, Allah tidak akan mendapatkan tetesan darah, daging dan lain sebagainya, harta kita, tenaga kita. Tetapi yang Allah ingin harapkan kepada kita adalah ketakwaan kita terus meningkat setiap tahun. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita pada hari ini menjadi saksi, menjadi umat yang mampu mengambil ibrah, ambil pelajaran sebanyak-banyaknya terhadap peristiwa Idul Adha, terhadap peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim sebagai ayahandanya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu